Seorang remaja terduga begal di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat tewas dikeroyok setelah jatuh dari sepeda motor saat dikejar oleh massa. Tidak terima korban tewas secara tragis, keluarga menuntut polisi menangkap pelaku pengeroyokan. Aksi main hakim sendiri bukan kali ini saja terjadi. Kriminolog menyatakan aksi main hakim sendiri tidak bisa dilihat sebagai peristiwa terpisah. Simak selengkapnya dalam ulas kasus berikut ini. Dari sore ini pesan macet kemana-mana. Minggu malam 13 Februari 2022, warga Jalan Raya Ranca Iga Cipayung Cikarang Timur, Bekasi geger. Mereka ramai-ramai mengejar 3 orang pemuda yang terpergok membegal sepeda motor milik penduduk setempat. Upaya MR, seorang terduga pelaku kabur dari kejaran warga, gagal. Ia terjatuh dari sepeda motornya dan jadi sasaran amuk massa, sedangkan 2 temannya lolos. Berdasarkan keterangan polisi, ada 3 terduga pelaku begal yang dikejar oleh massa. Kelompok ini terpecah dan 1 terduga pelaku begal ini datang dari arah jembatan dan menuju ke jalan Ranca Iga di belakang saya. Di tengah jalan, terduga pelaku begal ini terjatuh dan akhirnya diamuk oleh massa. Pengeroyokan yang menimpa remaja 16 tahun ini menjadi viral di media sosial. Bilang rawan ya emang iya, tapi termasuk rame. Cuma itu orang nekat juga sebenarnya ya. Itu posisinya sekitar jam 10, jam 11 sih masih rame. Tragisnya, MR meninggal dunia. Ia dimakamkan pada Selasa 15 Februari di TPU Jatimulya, Cikarang Utara, Bekasi. Keluarga tidak terima. Siswa SMK ini meregang nyawa secara tragis. Video viral pengeroyokan juga diterima keluarga. Wahyu, ayah MR, mengaku telah melaporkan kejadian ini kepada Polres Metro Bekasi. Ia menuntut pelaku pengeroyokan dihukum seberat-beratnya. Ya karena pas saya ngelihat videonya itu terlalu parah Pak, terlalu keji. Itu anak saya benar-benar bukan dianggap manusia lagi, dianggap binatang. Rabu 16 Februari, Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Timur mengungkap peran MR dan 2 temannya yang sudah jadi tersangka pembegalan. Dari pemeriksaan, MR diketahui bertugas sebagai joki motor curian, sementara 2 temannya jadi eksekutor. Polisi pun menyatakan belum bisa memastikan apakah MR tewas karena dianiaya atau akibat terjatuh dari sepeda motor saat dikejar warga. Polisi berdalih, keluarga menolak jenazah MR diotopsi. Padahal autopsi diperlukan untuk menguak penyebab tewasnya MR. Kita mengotopsi pada saat itu di Rumah Sakit Kermajati, keluarganya sangat keberatan, tidak mau untuk diotopsi dengan alasan mengatakan bahwa musibah ini dia menerima dan ada surat penyataannya. Kalau emang almarhum mau diotopsi, silakan. Kami ikhlas dari pihak keluarga. Yang penting cepat terungkap aja Pak. Yang penting cepat terungkap. Aksi main hakim sendiri bukan kali ini saja terjadi. 22 Januari, Wianto Halim, seorang pria lansia, tewas dianiaya warga di Cakung, Jakarta Timur karena dituduh sebagai pencuri mobil. Lalu Lutfi Erlangga Hafiz atau Angga, remaja asal Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang tewas dianiaya 6 orang setelah diteriaki sebagai maling pada 5 Februari. Keluarga menyebut korban sedang mencari kucingnya yang hilang. Lantas, mengapa aksi main hakim sendiri berulang kali terjadi? Norbert Elias bilang bahwa satu masyarakat akan mencapai ujung peradaban kalau kemudian negara gagal memonopoli kekerasan. Jadi negara membiarkan kekerasan itu dipraktekkan di mana-mana. Karena harusnya yang bisa menggunakan use of force, yang bisa menggunakan kekerasan itu haruslah hanya negara, dan itu pun diatur secara terukur di dalam undang-undang. Saat menyelidiki kasus pembegalan di Cikarang, polisi kini juga menyelidiki kasus kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Aksi main hakim sendiri tak seharusnya kembali terjadi, karena selain dapat disanksi pidana, kekerasan ini berpotensi menyulitkan pengungkapan kasus
untuk mendalami bukti dan juga keterangan dari terduga pelaku. Reza Ramadan, Endra Rizaldi, Cikarang, Jawa Barat.